Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Hadirin para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum, siapa yang memasuki waktu pagi. Pertanyaan, apakah ada di antara antum yang sudah zikir pagi hari ini? Ada? Ada? Sudah zikir pagi? Sudah makan pagi? Energi makanannya? Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, siapa yang memasuki waktu pagi dan dia dalam keadaan aman dan tentram, kemudian dia sehat, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, dan dia memiliki perbekalan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka dia telah mendapatkan seluruh keutamaan bumi dan langit pada hari itu. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Hari ini adalah hari terakhir Ustadz membersamai antum di ma'had ini. Maka untuk menutup pertemuan yang singkat ini, kita akan manfaatkan untuk mengamalkan perkataan Abdullah bin Abbas tatkala beliau ditanya. Apa perkataannya? Kaifa tudrikul ilma? Bagaimana engkau mendapatkan ilmu itu, wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badnin ghairu malul. Di antara cara-cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas tatkala ingin mendapatkan ilmu adalah bilisanin saul, lisan yang terus bertanya, wa badnin wa qalbin aqul, dan hati yang selalu siap untuk menerima ilmu, wa badnin ghairu malul, dan jiwa atau badannya yang tidak pernah bosan dalam menghadiri majelis ilmu. Nah, kita ingin mengambil poin yang pertama yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Bilisanin saul, lisan yang selalu bertanya. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Apa itu ahli zikir? Ahlul ilmi, orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Maka di antara cara kalau antum membersamai ustadz siapapun, membersamai ulama, membersamai masyayikh dan orang-orang yang lainnya adalah, di antara caranya adalah antum memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya. Sebagaimana para sahabat, mereka adalah orang-orang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat. Maka apa yang menyebabkan mereka orang yang paling banyak mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sahabat tersebut selalu bertanya kalau ada sesuatu yang asing bagi mereka. Contohnya adalah persoalan sujud sahwi. Kisah Dzul Yadain. Ini hadis Dzul Yadain, hadis yang cukup terkenal tatkala Nabi SAW mengimami salat apa?
salat asar, ya. Nabi ketika itu salat asar. Kemudian Nabi SAW salat hanya beberapa rakaat saja, tidak sampai, bahkan mungkin lebih ketika itu. Maka di antara cara sahabat untuk mengingatkan Nabi SAW, beliau bertanya dengan Nabi, ya, beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah sudah turun wahyu kepadamu sehingga engkau memendekkan salat ini yang tadinya 4 rakaat hanya 3 rakaat? Ya, qusirta am kafait, apakah turun wahyu? Karena ketika itu, di zaman itu masih turun wahyu, ada namanya wahyu. Taib, masih turun wahyu di situ. Dan itu di antara kelebihan para sahabat. Para sahabat ridwanullahi alaihim dan Nabi SAW, mereka itu kalau melakukan suatu perkara langsung ditegur sama Allah dengan turunnya ayat. Maka ketika itu Dzulyaden ini, sahabat ini bertanya kepada Nabi, ini salat asar ya Rasulullah, kenapa engkau memendekkannya? Apakah sudah turun wahyu kepadamu sehingga salat ini dipendekkan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, nasitu, saya melupakannya. Idza nasitu fadzakiruni, kalau saya lupa ingatkan saya. Maka disitulah Nabi SAW mengajarkan sujud sahwi, sujud yang dilakukan kalau kita melupakan jumlah rakaat, entah itu lebih atau kurang. Dan ini perhatikan, kalau dia kurang rakaatnya, contohnya sholat asar tadi yang harusnya 4 rakaat, tapi mungkin imamnya lupa 3 rakaat, maka apa yang dilakukan? Maka dia sujud 2 kali sebelum salam, ya. Afwan, kalau dia kurang, maka dia harus tambah 1 rakaat, ya, karena kurang, harusnya 4, dia salatnya 3 misalnya, maka dia harus tambah dulu 1 rakaat, ya. Kemudian nanti di akhir 1 rakaat tersebut dia sujud 2 kali sebelum salam. Contohnya tadi salat duhur misalnya lupa, dia salam di rakaat ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Datang ikhwah ingatkan, Ustaz, kurang Ustaz, tambah sedikit, kurang 1 rakaat. Nah, maka apa yang dilakukan sama imam tersebut? Imamnya naik lagi menambah 1 rakaat sebagai penyempurnaan dari rakaat yang kurang tadi. Seperti biasa sujud, sholat, kemudian ruku, kemudian sujud. Nanti di sujud terakhir, nanti di menjelang tasyahud, menjelang salam, maka dia harus sujud 2 kali. Sujud apa namanya? Sujud sahwi, sahayasha. Ya, sujud sahwi 2 rakaat, kemudian setelah itu salam. Kalau dia lebih, misalnya sholat duhur lebih 1 rakaat, berarti 5 rakaat. Apa yang dilakukan? Contoh juga, ini terutama bagi antum yang akan jadi imam nanti di kampung. Bagaimana caranya kita mengingatkan imam kalau dia lupa atau lebih atau kurang dan seterusnya? Apa yang kita lakukan? Mengucapkan Subhanallah. Kalau perempuan, ditepuk, ya. Kenapa perempuan tidak bersuara? Karena suaranya perempuan dalam ibadah itu aurat, maka tidak diperintahkan ke mereka untuk mengucapkan Subhanallah. Nah,
Misalnya di rakaat kelima, semua imam, semua jamaah di masjid tersebut sudah bilang subhanallah, subhanallah. Tapi posisi antum sudah berdiri sempurna. Sudah berdiri sempurna ini di rakaat kelima. Tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada salah paham. Di rakaat kelima, ini ceritanya lebih ya. Terus datang jamaah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ulama berpendapat bahwa kalau imam sudah sempurna gerakannya, maka dia tidak perlu duduk lagi. Paham ya? Jadi kalau sudah sempurna antum berdiri, mau itu jamaah semua bilang subhanallah, tapi antum sudah sempurna berdirinya, maka tidak perlu antum duduk. Tapi kalau misalnya sementara naik mini antum begini, subhanallah, pas antum seperti ini, maka tetap antum duduk karena belum sempurna. Tapi kalau sudah sempurna, Allahu Akbar, ini rakaat kelima, antum sudah sempurna seperti ini, maka apa yang dilakukan? Tidak perlu duduk, tetap dilanjutkan. Inilah yang kesalahan banyak di jamaah kita, di masjid-masjid kita. Kalau subhanallah imamnya kasihan, ya imam juga takut, bagaimana ini mati ini. Bila midah duduk midah ke jamaah pasti paling tahu. Tapi kita yang sudah berilmu, sudah belajar, kalau dia sudah sempurna duduknya, ya maka tidak perlu sempurna berdiri, tidak perlu antum duduk. Kecuali kalau tadi gerakannya baru dari sujud mau ke antara ruku dan mau berdiri, antara mau berdiri dan masih dalam gerakan duduk, ya. Jadi perpindahan antara duduknya ke berdirinya misalnya. Nah, kalau di saat itu diingatkan subhanallah, maka tidak mengapa antum duduk. Tapi kalau sudah berdiri, sudah sempurna, maka tidak perlu antum duduk. Bagaimana kalau dia lebih? Kapan sujud sahwinya? Sujud sahwinya setelah salam. Jadi di rakaat kelima misalnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Apakah ada bacaan yang disunnahkan tatkala kita sujud sahwi? Bacaannya sama seperti sujud biasanya. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli, subuhun kudusun rabbul malaikat war ruh. Kemudian setelah itu langsung salam, tidak perlu baca tahiyat dulu, tidak usah. Jadi pas bangkit dari sujudnya langsung Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Nah, seandainya ketika itu sahabat Dzul Yadain tidak bertanya, kita tidak mendapatkan ilmu sujud sahwi ini. Ya, seandainya Dzul Yadain tidak bertanya, maka kita tidak mendapatkan ilmu sujud sahwi tersebut. Ini disebutkan dalam hadis. Tayyib. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan yang saya rasa ini perlu untuk kita ketahui. Maka min khilali ijabati hadhihi al-as'ilah fa arjukum an taktubu al-as'ilah summa tusallimuha ila al-amam. Jadi selama kita menjawab pertanyaan ini, kami harapkan antum mencatat pertanyaan-pertanyaan kemudian distorkan ke depan. Baik, yang pertama, bagaimana hukum membaca surah Al-Fatihah tatkala salat jahriyah dan sirriyah? Pertama, apa itu salat jahriyah dan salat sirriyah? Apa itu salat sirriyah? Apa itu salat sirriyah? Antum, apa itu salat sirriyah? Apa salat sirriyah? Kelas 3, mana kelas 3? Apa itu salat sirriyah? Nah, antum harus tahu dulu apa itu sirriyah
dan jahriyah. Baik, salat jahriyah adalah salat yang dibesarkan suara Al-Qur'annya. Seperti salat subuh, salat maghrib, salat isya. Adapun salat sirriyah kebalikannya, suaranya dikecilkan. Nah, ini yang salah paham, banyak orang salah paham dengan sirriyah ini. Banyak orang yang salat sirriyah, salat duhur, salat asar tidak bergerak bibirnya karena mengatakan kecil di suaranya Ustaz, dalam hati saja. Tidak, tetap dilafadzkan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ini sallona kayak ngondruk sudah mak, karena begitu. Jadi tetap kita bibirnya bergerak, ya. Karena tidak ada dibilang bacaan dalam hati. Ustaz, saya sudah baca tapi dalam hati tidak ada. Itu tidak dinilai. Dilafadzkan, harus digoyangkan bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surah-surah yang lainnya. Baik. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana hukum membaca surah Al-Fatihah di salat-salat jahriyah? Apakah makmum juga disuruh membaca disuruh membaca surah Al-Fatihah, ataukah hanya mendengarkan imam? Ini pertanyaannya. Bisa dipahami pertanyaannya? Saya ulang. Pertanyaannya adalah, kalau salat jahriyah, salat yang dibesarkan bacaan Qur'annya, apakah makmum yang ikut salat juga disuruh membaca Al-Fatihah sendiri, atau cukup hanya mendengarkan imam saja? Ini pertanyaannya, baru kita jawab. Sabar. Tentu ini masalah khilaf di kalangan para ulama, dan terjadi banyak perselisihan pendapat dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab rujukan dalam belajar madhab. Yang pertama, kalau imamnya membaca surah Al-Fatihah terkhusus di salat-salat jahriyah seperti salat subuh, salat maghrib, salat isya, ini 3 salat jahriyah. Nah, kalau imamnya membaca surah Al-Fatihah, apakah makmum juga ikut membaca apa tidak? Khilaf. Ada yang mengatakan harus. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh karenanya dalam hadis ini ulama memahami bahwa makmum juga wajib membaca surah Al-Fatihah meskipun imam juga membaca surah Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat, adalah kalau imamnya membaca surah Al-Fatihah, maka makmum tidak wajib membaca. Kenapa? Karena imam membaca itu gunanya untuk apa? Apa gunanya imam membaca Al-Quran? Dikasih besar suaranya supaya apa? Supaya didengar. Dan kata Allah dalam Al-Quran apa? Ada yang tahu ayatnya? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran kepadamu, fastami'u lahu, maka dengarkan. Kata istama'a dan sami'a ini beda. Sami'a yasma' dalam bahasa Arab hanya mendengarkan secara biasa. Saya ceramah, antum hanya mendengarkan biasa sambil putar-putar pulpen, bolak-balikan buku. Tapi kalau sudah pakai istama'a yastami'u, artinya perhatian, pusat perhatian antum harus ke depan, pendengaran antum harus ke depan. Makanya Allah di sini menggunakan fastami'u, dengarkan baik-baik. Artinya apa? Jangan engkau juga bicara, dengar baik-baik itu. Dan ini pendapat yang kuat, ya, yang insya Allah bisa kita pegang. Dan juga Nabi SAW mengatakan, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan seorang pemimpin supaya diikuti, ditaati, bukan dilanggar. Nah, adapun salat-salat jahriyah, salat-salat sirriyah, salat-salat yang seperti duhur, asar, salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, maka antum disuruh untuk baca Al-Fatihah sendiri.
Begitupun juga sholat jahriyah di rakaat ketiga, rakaat keempat, baik imam ataupun makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Di rakaat ketiga dan rakaat keempat wajibnya hanya membaca surah Al-Fatihah. Kalau antum tidak mau tambah dengan bacaan-bacaan yang lain, tidak mengapa. Misalnya di rakaat ketiga antum mau hanya membaca surah Al-Fatihah saja, silahkan, tanpa menambahnya dengan surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Ya, nanti setelah itu langsung ruku. Paham jawabannya? Dipahami jawabannya? Jadi nanti kalau antum sholat di rakaat sholat jahriyah, aturannya bagaimana? Kalau imamnya jahar, maka kita tugasnya apa? Apa tugasnya makmum? Mendengarkan. Paham ya ini? Mendengarkan. Nanti di rakaat ketiga dan keempat kita disuruh membaca surah Al-Fatihah sendiri. Kalau sholat sirriyah seperti zuhur, asar adalah kita disuruh membaca masing-masing. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apakah salat yang tasyahudnya satu kali, bagaimana posisi duduknya? Tawarruk atau iftirash? Ditanya tawarruk dengan iftirash. Iftirash posisi duduk di tasyahud awal. Tawarruk posisi duduk tasyahud akhir di rakaat keempat. Pertanyaan, apakah sholat yang jumlahnya hanya 2 rakaat saja, yang mana posisi dianjurkan? Apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Ditanya sholat 2 rakaat, sholat subuh, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah yang 2 rakaat, intinya sholat yang 2 rakaat. Bagaimana posisi duduk yang afdol, yang diajarkan sama Nabi SAW? Apakah iftirash atau tawarruk? Nah, antum saja berselisih pendapat, apalagi para ulama. Baik. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan kalau sholatnya yang sifatnya 2 rakaat, intinya sholat apapun yang penting 2 rakaat, sunnah atau wajib, maka posisi duduknya dia iftirash. Ini jumhur ulama. Apa artinya jumhur ulama? Semua ulama, dominan ulama fikih mengatakan bahwa sholat 2 rakaat yang sifatnya sholat 2 rakaat, mau dia wajib ataupun sunnah, maka posisi duduknya ketika tasyahud adalah iftirash. Hadisnya Aisyah, berdalilkan dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'ati tsaniyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di rakaat kedua, maka dia duduk dengan duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Duduk tasyahud awal. Kemudian datang pendapat Imam Asy-Syafi'i membantah perkataan jumhur. Ya jumhur laisa kadzalik. Wahai para jumhur ulama, tidak seperti itu. Ya. Intinya rakaat yang ada salamnya, ilatnya mereka, alasannya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa rakaat yang ada salam di situ, mau dia 2 rakaat, mau dia 4 rakaat, mau dia 8 rakaat, yang penting ada salamnya, maka dia wajib tawarruk. Wajib duduknya tasyahud akhir posisinya. Mau dia 2 rakaat, mau dia 4 rakaat, mau dia 5 rakaat, mau berapapun, yang penting ada salamnya. Selama sholat itu ada salamnya, maka dia wajib pakai tawarruk. Ya. Tapi yang rajih insyaallah taala, yang dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat jumhur. Jumhur selalu dikedepankan. Artinya persatuan itu selalu dikedepankan. Apa itu? Posisi duduknya iftirash. Ini ada men apa di belakang itu? Halo? Ke depan, perhatian ke depan. Duduknya diperbaiki. Taib, yang ada pertanyaannya silahkan dimajukan ke depan. Ya. Ini maksud saya jawab pertanyaan ini supaya antum juga catat-catat kira-kira pertanyaan apa yang muncul di kepala antum, itu yang antum sodorkan ke depan. Paham ya caranya? Baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah ada tabarruk? Apa itu tabarruk? Ngalap berkah. Kalau ngalap berkah, cari keberkahan.
tabarruk dengan kuburan para wali-wali Allah, kuburan orang-orang soleh. Boleh tidak kita seperti itu? Nah, kita akan jawab biidnillahi azza wa jalla. Yang pertama, sebagian, dan itu dominan kaum muslimin, pergi bersafar ke tempat yang sangat jauh. Ya, contohnya tadi misalnya dari Makassar ke Bulukumba, hanya untuk, atau misalnya ada orang dari Jakarta ini pergi ke Makassar untuk menziarahi kuburannya Syekh Yusuf Al-Makassari. Kebetulan rumah saya di Alauddin dekat sekali dengan kuburannya Syekh Yusuf Al-Makassari rahimahullah. Banyak orang yang datang minta tabarruk, minta keberkahan, ya, minta doa, minta didoakan. Dan ini adalah syirik besar, ya. Kata Syekh Syekh Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, man ja'ala qabrahu wasilatan, ya, barang siapa yang menjadikan, atau barang siapa yang menduakan Allah dengan dia berdoa di kuburan, meminta kepada orang yang ada di kuburan tersebut, faqad asyrak, maka dia telah bersyirik. Tidak syirik, telah melakukan syirik. Nah, pertama yang harus kita ketahui, apa makna al-barakah? Apa maknanya berkah itu? Ya. Al-barakah yang pertama maknanya adalah mencari kebaikan atau mencari keberkahan yang sifatnya lebih banyak dan lebih lama. Ada tidak keberkahan yang sifatnya sebentar? Ada tidak kebaikan yang sifatnya sebentar? Ada. Tapi dia mau mencari kebaikan yang sifatnya langgeng, lama. Maka mereka pergi ke kuburan orang-orang soleh untuk meminta doa. Dan ini tidak boleh. Tabarruk atau mengambil berkah adalah tabarruk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu alaihim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah, para sahabat berlomba-lomba mengambil air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibolehkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong rambut, maka para sahabat berburu ambil rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keringat, mereka berburu keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum yang berkeringat, terus ada orang berburu keringat, subhanallah, pingsan orang itu kalau ambil keringat antum. Tapi ini dibolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Sama juga dengan bagaimana hukumnya Ustaz meminta doa kepada orang yang masih hidup. Boleh. Apatah lagi kalau kita tahu orang itu soleh, orang itu baik akhlaknya, baik agamanya. Boleh tidak kita minta doa sama mereka, minta didoakan, minta bantu didoakan? Ya Ustaz, doakan saya semoga saya dimudahkan menghafal. Ini boleh. Ustaz, doakan saya semoga saya dapat istri yang cantik, istri yang solehah. Boleh. Yang salah kalau antum datang ke kuburan. Karena orang yang mati la yasma'u du'aakum, tidak akan mendengarkan permintaan antum, tidak akan pernah meminta doa antum. Kalau ada pertanyaan silakan dibawa ke depan. Yang sudah catat langsung saya dibawa, tidak usah lagi nunggu-nunggu sesi apa, langsung dibawa ke depan. Oper dioper saja ke depan. Baik, 1 2. Oke. Ada lagi? Langsung dioper saja, tidak usah malu-malu. Dioper ke depan, jangan milantum naik ke sini, dioper begini. Contoh juga, ya, banyak orang mengatakan ini orang-orang sunnah ini melarang kita pergi ziarah kubur. Padahal itu salah, ya. Yang salah kalau antum menziarahi kubur
Kalau ingin meminta doa, meminta berkah dari orang mati, bagaimana caranya untuk meminta berkah dari orang yang sudah masuk dalam tanah, sudah menjadi bangkai, sudah busuk? Dulu Nabi melarang ziarah. Kenapa? Karena banyak orang yang salah gunakan ziarah kubur tersebut. Tapi setelah itu ada datang hadis yang menjadi nasikh, maka hadis yang sebelumnya menjadi mansukh dihapus. Kata Nabi SAW, ziarahilah kuburan sekarang, ya, karena dia akan mengingatkanmu dalam kematian. Maka tujuan utama orang ziarah kubur yang pertama adalah untuk ingat kematian, ingat bahwa kita akan seperti ini. Makanya apa diantara doa atau ucapan yang disunnahkan tatkala kita menziarahi kubur? Bukan assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa sunnahnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Meskipun maknanya sama, wahai ya yang telah masuk ke dalam kuburan, sesungguhnya kami akan menyusulmu. Kami akan menyusul kalian. Ya. Maka inilah yang sunnahkan oleh kita tatkala menziarahi kubur, bukan meminta, ya. Jadi kalau ada di antara antum keluarga misalnya, saya mau pergi kuburannya dato ini, dato itu, dato ini, jangan, tidak boleh. Nasihati baik-baik, tidak ada manfaatnya kalau kita pergi ke kuburannya dato fulan, dato si Alan, nah kasih capek dikit jalan. Ada tidak manfaat, tidak apa, tidak ada. Sama kayak kirim-kirim makanan. Antum pernah tidak lihat pohon banyak makanannya? Ada mie telur, ada mie, subhanallah banyak sekali makanannya di situ. Makanya tidak boleh. Wallahu taala alam. Ini pertanyaan pemancing saja ya. Baik. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan ataupun menghindari penyakit ain? Kata Nabi SAW, innal aina haq. Sesungguhnya ain itu nyata. Ya, nyata. Antum harus tahu apa itu ain. Kenapa dikatakan penyakit ain? Apa artinya ain? Apa artinya ain? Mata. Mata. Persamaannya adalah hasad. Kenapa para ulama memberikan tasmiyah, memberikan penyebutan penyakit ain? Karena asal dari penyakit itu dari mata. Karena apa? Melihat. Melihat. Di awalnya hanya melihat-lihat saja. Melihat dan didasari dengan rasa dengki atau hasad dengan saudaranya. Melihat nikmat dari saudaranya dan dia hasad. Ini penyakit ain. Contoh, ada ikhwan yang misalnya pakai jubah baru. Ternyata ada santri yang hasad sama ini ikhwan. Jubah baru Haramain. Kenapa tidak ada jubah halal lain? Ya. Kenapa Haramain? Jubahnya Syahama yang harga 700.000. Ini jubah saya punya Syahama ini. Masya Allah jubahnya ini. Ini orang hasad. Hasad turunnya dari mana? Dari mata. Dari mata. Maka qadarullah ternyata ikhwan ini karena ini orang hasad, datanglah syaitan. Ya kasih tambah hasad ini. Dan orang yang kalau kena penyakit ain, kalau kena penyakit ain akan terjadi musibah padanya karena disebabkan karena dengki tersebut. Dan banyak kisah-kisah nyata seperti itu. Contoh, ada orang baru melahirkan seorang anak. Anaknya ini cantik, unyu, akhirnya sering apa di posting di Instagram, di WA, status WA, segala macam. Subhanallah, beberapa hari setelahnya, karena dia sering posting, anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Disebabkan apa? Hasad.
Makanya hati-hati, jangan semua diposting, jangan semua di story, di Instagram, di WA, di Facebook. Kenapa kita tidak tahu ada orang hasad sama antum atau tidak? Hasad ini sulit. Makanya di antara cara obat hasad itu untuk menghilangkan hasad, menghilangkan penyakit dalam tubuh kita karena disebabkan hasad adalah, tolong ini jangan bersuara di sini, adalah mandi pakai bekas air wudhu orang yang hasad dengan kita. Nah pertanyaannya, antum tahu siapa yang hasad sama antum? Tidak ditahu, makanya sulit dicari obatnya. Makanya jangan mengundang orang hasad. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan atau menghindari penyakit ain? Pertama adalah jangan suka posting sesuatu, jangan suka pamer, jangan suka cerita sana sini kenikmatan antum. Kenapa ada orang hasad? Kalau hasad itu muncul, terkadang keberkahannya sudah mulai memudar, terkadang kebahagiaan antum sudah mulai memudar. Kenapa? Karena antum sampaikan, dan tentu orang yang antum sampaikan ini belum tentu apa? Belum tentu ridho. Enaknya ini kita begini-begini sih. Ya, maka jangan diposting. Kemudian yang kedua, tidak usah banyak cerita tentang kenikmatan antum. Kalau antum dapat prestasi, sudah disimpan saja, tidak perlu di-share sana sini. Ya, jadi penyakitnya santri, kadang share ini luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan dia apa? Menyembunyikan dirinya. Maka di antara cara untuk terhindar dari penyakit ain, sembunyikan kenikmatan yang Allah berikan pada diri antum. Insya Allah antum akan selamat. Kalaupun terjebak dalam penyakit ain, maka perbanyak zikir dan perbanyak minta doa sama Allah. Perbanyak doa, perbanyak zikir pagi dan petang, ya, supaya terhindar dari penyakit ain. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat sah jikalau kita ngelamun atau menghayal? Ngelamun atau menghayal, apalagi kalau sudah lupa surah Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Allahu Akbar. Apa dimakan nanti, Dik? Apa? Atau dia baca sarungnya orang. Makanya saya sampaikan, santri itu simetris sekali kalau pakai sarung. Baru sarungnya mangga, merek mangga, BHS, ada yang pakai BHS ini. Jadi antum pakai sarung, itu yang mereknya dibalik, jangan dikasih kelihatan. Kenapa? Ini mengganggu orang khusyuk sholat. Allahu Akbar wadimur. Sami Allahu liman hamidah, mangga. Apalagi BHS ini mahal, 700.000 ini. Akhirnya apa? Ini yang mengundang orang tidak khusyuk sholat. Pertanyaannya, orang ngelamun atau menghayal membatalkan sholat. Kalau dia ngelamunnya, menghayalnya sudah berat sekali, sudah di luar sholat, sudah di luar pikirannya dari sholat, maka ini otomatis sholatnya tidak sah. Ingat, kalau ngelamunnya sudah sambaran ini pikir, maka kemungkinan sholatnya tidak sah, maka perlu untuk dia ulang. Oleh karenanya, tatkala antum ingin sholat, siapkan diri antum baik-baik. Usahakan tidak ada pembicaraan. Halo, tidak ada suara ya, jangan ada bersandar. Itu yang tidur itu dibangunkan, itu yang tidur. Halo, yang tidur, oke. Kalau dia ngelamun berat, menghayalnya berat, sudah keluar, sampai dia tidak tahu ini rakaat keberapa ini, 2, 3, 4. Nah, maka wajib dia untuk mengulangi sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar doa kita cepat dikabulkan? Gak ada doa cepat dikabulkan, ya. Yang ada adalah doa itu pakai cara untuk bukan cepat dikabulkan,
ya. Tapi kita berusaha doa itu sampai. Karena kalau mau cepat, tidak ada cepat-cepat. Semua butuh proses. Maka caranya adalah gunakan waktu-waktu mustajab. Di antaranya adalah bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Kemudian ketika turun hujan, kemudian setelah membaca Al-Qur'an, kemudian di sepertiga malam, atau juga minta doa dari orang-orang yang lain. Dan juga di antara doa atau di antara cara untuk doanya bisa dikabulkan adalah bertawassul dengan amalan soleh. Antum pernah tidak dengar kisah orang yang terjebak di dalam gua? 3 orang yang terjebak di dalam gua. Bagaimana batu besar yang menutup gua tersebut bisa terbuka? Dengan mereka berdoa dan menyebutkan amalan-amalan solehnya. Di antara mereka ada yang menyebutkan amalan solehnya berbakti dengan kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka sedikit dari batu besar tersebut. Di antara mereka ada yang menyebutkan amalan sedekahnya, maka terbuka, ya, semakin terbuka gua tersebut. Dan juga orang yang ketiga juga menyebutkan amalan-amalannya. Dan juga saya pribadi, saya juga pernah menggunakan tawassul ini. Makanya kalau antum makan, ini kan ada warung di sini. Antum kalau makan, beli kecap saset, kecap yang 1000 atau 500 perak satu. Kemudian setelah itu antum makan sama-sama MBG misalnya, bagi-bagi sama teman, bagi-bagi. Ketika antum berdoanya begini, ya Allah, saya kemarin bagi-bagi kecap ya Allah sama teman-teman saya. Dan engkau tahu saya ikhlas itu melakukan tanpa mengharapkan kata syukran dari mereka. Maka mudahkan saya untuk menghafal Quran. Saya pernah di pondok tiba-tiba dihadapkan ujian 10 juz itu hari. Alhamdulillah kalau murojaah sudah sering murojaah. Tapi ini yang ngetes mudir langsung, bukan orang lain. Mudir saya bersanad, Ustaz Suswandi hafizahullah. Kita dumba-dumba sedikit, nekir-nekir sedikit ya. Maka saya berdoa menggunakan tawassul amalan soleh saya. Alhamdulillah Allah lancarkan. Ya. Dan di antara cara juga untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya. Perhatikan cara berdoa yang baik dan benar. Tatkala antum berdoa, ini disebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, adalah tatkala antum berdoa memulai dengan pujian. Antum kalau minta sama orang lain atau antum meminta izin sama ustadz di sini, kadang kita puji-puji dulu ustadz. Masya Allah, ini ustadz luar biasa, ini dia bina saya dulu ini. Ini ustadz ini disebutkan semua pujian tentang beliau. Karena terkadang kalau orang dipuji dulu hatinya sehingga bisa diberikan apa yang kita minta. Maka sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita puji doa Allah. Memuji rezekinya, ya, dia Maha Pemberi rezeki dan seterusnya. Setelah memuji, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersalawat, antum masuk ke inti doa antum. Dan doa yang paling utama adalah doa untuk keselamatan antum. Kemudian antum masuk kepada hajat antum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya." Bacalah doa itu dengan tadarru', dengan betul-betul tadarru', sedih, merengek, minta sama Allah, wa khufya, dan penuh ketakutan. Ya, semoga dengan cara ini Allah akan mengijabah doa antum. Allah taala alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membaca doa iftitah saat salat, dan bagaimana jika kita belum selesai membaca surah Al-Fatihah? Imam sudah ruku. Membaca doa iftitah termasuk wajib salat, ya. Rukun salat, membaca doa iftitah. Doa iftitah wajib, ya. Jadi antum wajib membaca Allahu Akbar.
Baca. Ada 3 bentuk doa iftitah. Pertama, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbal abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Kemudian yang ketiga, yang biasa antum baca, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ini wajib antum baca. Antum pilih 3 dari antum pilih 1 dari 3 yang kita sebutkan. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita membaca surah Al-Fatihah dan imam sudah ruku, apakah kita selesaikan bacaan kita atau langsung ruku? Ya, pendapat yang paling utama adalah mengikuti imam. Karena kata Nabi SAW, lagi-lagi Nabi mengatakan, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai pemimpin untuk ditaati, untuk diikuti. Idza raka'a farka, idza sajada fasjud. Kalau dia ruku maka rukulah, kalau dia bertakbir bertakbirlah, kalau dia sujud bersujudlah. Ya, jadi kalau misalnya antum baca Al-Fatihah, kemudian antum baca surah, ternyata antum baca surah ternyata belum selesai, imam sudah ruku, maka apa yang dilakukan? Antum ikut ruku, tidak perlu menyelesaikannya. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan lagi belum? Sudah. Assalamualaikum Ustaz, apa manfaat kita ketika apa ini? Jatuh minum? Tolong tulisannya masih bagus. Assalamualaikum Ustaz, apakah anak bayi yang baru keluar dari ibu kandung dan mati seketika, apakah ia masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa anak-anak yang lahir sebelum balik berapa? Umur berapa balik? 7 tahun. Jadi selama ada antum saya umur 5 tahun, umur 4 tahun, umur 3 tahun, ini umur-umur yang belum dicatat dosa dan pahala dia. Nanti kapan dicatat dosa dan pahala antum? Setelah balik, setelah umur 7 tahun. Jadi selama sebelum umur 7 tahun belum dicatatkan apa-apa, maka dia masuk ke dalam surga. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, dialah yang nantinya akan menjemput kedua orang tuanya di surga. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara memurojaah? Bagaimana cara murojaah kita cepat kembali? Bagaimana metodenya, dan jika susah kembali hafalan yang sudah kita hafal? Cara murojaah untuk cepat kembali ya perbanyak diulangi. Dan jika susah kembali hafalan yang sudah kita hafal, makanya kalau antum menghafal, usahakan hafalan antum itu lancar di situ. Jangan distorkan kalau belum lancar. Lancarnya seperti lancarnya antum membaca surah Al-Fatihah. Kalau antum membaca surah Al-Fatihah kan lancar kan? Maka jadikan hafalan antum seperti itu. Kenapa? Ini kata Ustaz saya, muhafidz saya dulu di pondok. Kalau ada hafalan yang lancar sekali dulu, kemudian antum lupa, kalau antum merojaah, insya Allah cepat kembali. Kenapa? Karena sudah pernah tersave. Sisa otak kita itu mencari di mana berkasnya dulu ini, di mana filenya dulu ini. Oh, filenya ini ada di sini. Karena ditambah kita juga ulang-ulangi, maka insya Allah akan kembali lagi hafalan kita. Wallahu a'lam. Ini saya jawab singkat karena banyak pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah betul jika rambut putih itu tanda kematian kita sudah lama? Tidak, salah. Apa saja tanda-tanda kematian sudah dekat? Tatkala rambut putih itu uban tumbuh, maka ini adalah busyra bagi antum. Ini adalah kabar gembira bagi antum bahwa antum akan masuk surga. Ada ubannya, makanya kata Nabi, perintah syariat kita, kalau ada uban jangan dicukur. Ini terkhusus uban yang misalnya belum waktunya untuk tumbuh. Saya juga punya kawan,
di pondok itu dominan rambutnya warna putih. Makanya saya panggil Om. Tapi Allah berikan busyra bagi dia, jangan dipotong, itu cahaya untukmu di surga nantinya. Jadi bergembira bagi yang punya uban, jangan kicukur ki. Tetap. Kalau ada yang hina, urusannya ada di neraka, ada di surga saya. Kau ya di mana kok? Saya dapat cahaya di surga. Makanya yang punya uban jangan dipotong. Apa saja tanda-tanda kematian sudah dekat? Banyak tanda-tandanya kematian yang sudah dekat. Orang itu sudah selalu berwasiat. Anu nak, begini nak, kamu jangan begini nak. Kalau ada teman tak atau orang tua atau sudah suka berwasiat, maka ini tanda-tanda bahwa dia akan dipanggil. Kemudian diantara tanda-tandanya orang itu selalu menatap ke atas, pandangannya selalu ke atas. Ini terkhusus bagi mereka yang sakit di pembaringan, biasa melihat ke atas, ya. Ini tanda-tandanya malaikat akan datang dan ingin menjemputnya. Wallahu a'lam. Apa yang harus kita lakukan jika kita mempunyai teman yang rakus atau balala? Nasihati dan kibalala, khi. Ini hak saya, jangan ambil hak saya. Kalau antum mau tambah, beli sendiri. Tidak boleh kita minta-minta sama orang. Ya. Kenapa? Kalau kita minta, izzah kita akan lemah. Kekuatan kita akan lemah. Kita tidak punya nilai di sisi orang karena suka minta-minta. Nah, orang balala biasanya suka minta, mau makan rakus sekali. Dan jangan balala ya, tidak bagus. Jadi kita punya teman yang rakus atau balala, saya bilang ya makan secukupnya, khi. Assalamualaikum, afwan Ustaz, bolehkah aku bertanya, ya, kenapa anjing babi itu haram kalau dimakan? Karena dalam ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama harrama alaikum alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dakaitum. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, sesungguhnya telah diharamkan kepada kalian bangkai. Di antaranya adalah babi, kemudian darah dan seterusnya. Dan memang syariat kita ini luar biasa, ikhwas sekalian. Apa-apa yang diharamkan oleh Nabi SAW dan Allah dan Rasulnya, itu sudah memiliki nilai dari perspektif kesehatan. Kenapa babi dilarang makan? Antum tahu tidak, orang yang makan babi itu terjadi di Eropa dan seterusnya. Antum pernah lihat babi? Ada katanya di daerah Galagang banyak babi, di daerah Bira sana. Ketika saya berkunjung ke SMA yang Ulia, katanya ustaz itu bilang banyak babi di sini ustaz. Yang penting santrinya bukan babi. Babi itu apa? Bagaimana sifatnya babi? Dia itu suka makan kotor-kotoran, suka yang becek-becek, suka yang tempat-tempat yang kotor. Maka orang yang makan babi sifatnya juga seperti itu, suka yang rentasa, suka yang ini. Oleh karenanya orang kafir yang mengonsumsi babi itu bagaimana? Bagaimana mereka? Tidak peduli. BAB kita kan istinja, ada cebok. Mereka tidak cebok pakai apa? Tisu dia pakai. Ini jorok atau tidak? Jorok. Tidak dibersihkan baik-baik, masih ada sisa-sisanya sekarang. Ini orang makan babi seperti ini. Dan juga orang babi kadang tidak nikah. Dia menikahinya siapa? Menikahi saudara sendiri, menikahi saudari sendiri. Dan orang yang menikahi saudara sendiri, kadang anaknya itu lain-lain, autis dan seterusnya. Wallahu a'lam. Di sini dulu deh. Ustaz, apakah pacaran dapat membatalkan puasa? Naam. Batal tidak puasa kita kalau pacaran? Dilihat dulu apa yang dilakukan.
Sebagian ulama mengatakan bahwa bercumbu dapat membatalkan puasa, mencium dapat membatalkan puasa, memegang atau menggandeng atau intinya memegang tangannya dan seterusnya membatalkan puasa kalau disertai dengan syahwat. Oleh karenanya di bab wudu ya Nabi turun, jangan bersuara ya. Antum mau ganti juga di sini kah? Ini waktu kita tinggal 10 menit, saya mau ke lapas lagi setelah ini. Intinya kalau dia disertai dengan syahwat maka dia membatalkan puasa. Tapi ini pacaran, sudah awalnya haram, maka dia mungkin tidak batal puasanya, tapi mengurangi pahala puasanya. Ya, karena biasanya kita inti kalau pacaran, ya alhamdulillah karena saya tidak pernah pacaran, saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Kalau sudah sampai seperti itu, maka boleh jadi batal puasanya. Intinya perkara maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan, maka dosanya akan dilipat gandakan dan juga mengurangi pahala puasanya. Atau misalnya sampai pada titik yang bisa membatalkan, maka puasanya bisa batal. Assalamualaikum. Salam Ustaz, kalau minum ballo apakah benar ibadah kita tidak diterima selama 40 hari? Ya ayyuhalladzina innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Sungguhnya minum ballo, minum khamr jelas tidak boleh. Ya. Adapun apakah ibadah kita tidak diterima, itu urusan Allah. Allah yang tahu apakah ibadah antum diterima apa tidak. Saya belum pernah membaca riwayat apakah salatnya diterima selama 40 hari atau tidak. Wallahu a'lam. Apa hukum beli baju salat pakai diskon hari Natal? Boleh. Ya. Ini boleh. Kenapa? Takhfid diskon Natal itu boleh kita gunakan sesuai fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mufti besar di Saudi. Boleh kita gunakan, yang penting kita membeli alat yang tidak mendukung perayaan mereka. Contoh pakai diskon Natal beli topi Santa Claus, atau beli lampu, atau beli pohon, maka ini tidak boleh. Tapi kalau diskon Natal dia pakai untuk beli baju dan dia memang butuh beli sepatu, mau beli sepatu karena kebetulan wajib pakai sepatu sekolah, maka tidak apa-apa, tidak mengapa. Apalagi ini pakai baju sholat, maka tidak mengapa insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, malam Lailatul Qadar itu kapan dan amalan apa yang bagus dilakukan? Baik, malam Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat bahwa dan Nabi sallallahu mengatakan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 ya. Ini malam-malam yang kita dikhususkan untuk banyak ibadah di sana. Di antara ibadah yang dituntun untuk kita lakukan di malam Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Wa antum aakifuna fil masajid, dan antum beriktikaf di rumah-rumah Allah. Dan iktikaf ada aturannya. Iktikaf itu bukan antum masuk, antum datang bawa makanan, bawa gorengan, makan, nobar terus tidur. Bukan. Atau iktikaf terus terjadi kebakaran, antum keluar, itu bisa batal iktikaf antum. Atau iktikaf mabar. Ini perkara-perkara yang bisa membatalkan iktikaf antum. Apa yang disunnahkan ketika iktikaf? Berbanyak ibadah. Dan ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah-ibadah sirriyah, ibadah-ibadah yang sifatnya sendiri, seperti beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah. Intinya kita dituntut untuk memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya sirriyah, yang sifatnya harasiyah, yang sifatnya
khalisah, arti itu sendiri. Wallahu a'lam. Ada biasanya hadis juga yang menunjukkan bahwa malam yang paling kuat adalah malam ke-27. Ya, memang ada hadis yang sahih juga menyebutkan bahwa Lailatul Qadar turun di malam ke-27. Ya, makanya kalau di malam 27 itu kadang masjid full iktikaf. Ya, maka di antara amalan yang paling afdal untuk antum lakukan di malam-malam itu adalah beriktikaf dan dibarengi dengan amalan-amalan yang saleh lain. Bismillah, ini pertanyaan menarik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa kalau setelah sholat asar, kenapa tidak ada sholat sunnah setelahnya? Ustaz, kenapa kalau sholat subuh, kenapa kita tidak membaca doa kunut atau membaca doa kunut itu sunnah? Ustaz, kapan sebenarnya itu malam Lailatul Qadar dan bagaimana jenisnya? Kita sudah jelaskan tadi malam Lailatul Qadar. Yang pertama, karena di waktu setelah sholat asar adalah waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, maka tidak ada sholat sunnah ba'diyah setelahnya. Ya, karena di waktu itu barengan dengan waktu-waktu orang-orang Yahudi dan Nasrani melaksanakan ibadah mereka, maka kita tidak ingin menyamakan ibadah kita dengan ibadah mereka, makanya kita dilarang untuk melaksanakan sholat di sana di waktu-waktu tersebut. Jadi jawabannya adalah karena waktu itu terlarang. Ada dua waktu terlarang ketika kita sholat. Apa itu? Yang pertama setelah sholat subuh, di waktu matahari terbit, karena banyak orang-orang yang menyembah matahari, maka kita ingin menyelisihi mereka. Kemudian tatkala pas dengan matahari bayangan kita, maka tidak boleh kita sholat karena penghuni neraka sedang disiksa. Kemudian setelah sholat asar. Adapun bagaimana kalau misalnya sholat-sholat yang sifatnya mutlak, sholat sunnah mutlak seperti sholat tahiyatul masjid, kita lakukan sholat di waktu-waktu terlarang, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Dia sholat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu. Ini mungkin al-akh maksud sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah. Maka tidak sholat sunnah ba'diyah setelah sholat asar. Ya, karena apa? Waktu tersebut adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Maka dan kenapa kalau sholat subuh tidak membaca doa kunut? Doa kunut itu sunnah, tidak diwajibkan. Bahkan Imam Syafi'i, karena kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan dia mustahab. Mustahab artinya dianjurkan, tidak wajib. Tidak wajib. Dan mungkin asatidzah kita berpegang dengan pendapat tersebut, maka tidak sholat, maka dia tidak kunut. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz, menurut kita Ustaz Barcelona atau Real Madrid? Antum ini punya penggemar orang-orang kafir, ya? Apa azab atau balasan kepada orang yang mempunyai utang lalu ia meninggal? Orang yang mempunyai banyak utang lalu ia meninggal, makanya sebenarnya orang yang berutang dituntun untuk mencatat utangnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wajib untuk kita mencatat, bagi orang berutang, catat utang antum, sehingga kalau antum wafat, ya, ada ahli waris yang bisa melihat dan menunaikan hak antum yang belum terpenuhi. Apakah ada azabnya? Wallahu a'lam, saya kurang tahu. Yang penting kalau orang yang punya utang itu tidak boleh disolatkan. Orang mencuri, orang punya utang, sebagaimana terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi ingin sholat jenazah, utang, kemudian ingin menyolati seorang jenazah. Nabi bertanya, ini sahabat, ini orang ada utangnya apa tidak? Oh, ternyata ada utangnya, maka Nabi tidak ingin menyolatkannya. Tapi datang Abu Bakar As-Siddiq, dia apa? Dia mengatakan, saya akan melunasi utang-utangnya Rasulullah, sehingga Rasulullah baru ingin menyolatkannya. Wallahu a'lam. Terakhir kita bagaimana kita yakini bahwa mandi wajib kita sah atau tidak?
Kalau dia sesuai dengan tuntunan syariat kita, tuntunan Nabi SAW, maka dia sah. Karena ada juga beranggapan bahwa mandi wajib itu adalah mandi seperti biasa, tidak boleh. Mandi wajib beda dengan mandi biasa. Mandi wajib ada tata caranya, wudu, kemudian setelah itu mencuci kemaluan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki, kemudian menyela-nyela rambut, kemudian memulai dengan dari kanan, ya. Kemudian setelah itu mandi seperti biasa menggunakan sabun dan sampo dan seterusnya. Intinya kalau dia mandi wajibnya sah, mandi wajibnya sesuai tuntunan Nabi SAW, maka dia sah biidznillah. Tapi kalau dia tidak teledor dalam memandinya, boleh jadi tidak sah. Kapan nikah Ustaz? Nanti insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apakah apa yang diharamkan di dunia akan dihalalkan di surga? Naam. Sutra akan dihalalkan, ya. Khamar akan dihalalkan. Makanya orang yang menghalalkan sekarang di dunia, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Khamar dan seterusnya. Wallahu alam. Coba cari pertanyaan yang sedikit penting, yang berbobot. Baik, barakallahu fikum. Saya mau jawab tapi waktu sudah habis. Nanti insyaallah kita akan jawab di kunjungan kami berikutnya bismillah. Demikian kajian kita pada malam hari ini, pada siang menjelang Jumat ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta